Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita sekali lagi diberi kesempatan untuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Dan sebab itu saya ingin mengajak untuk kita akan sama-sama satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu, pemeliharaanmu, anugerahmu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Dan saat ini kami mohon bantuan Tuhan untuk kami bisa mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami melalui bagian Alkitab yang akan kami pelajari bersama-sama saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian Alkitab yang akan kita pelajari saat ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-78. Nah, karena ayat dalam Mazmur 78 ini cukup panjang, maka akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan kita pelajari sama-sama saat ini, dan bagian yang kedua akan kita pelajari sama-sama Jumat mendatang. Nah, juga karena ayat yang cukup panjang, maka saya mengajak untuk kita akan membaca ayat demi ayatnya nanti pada saat waktu kita akan membahas ayat per ayatnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mazmur pasal yang ke-78 itu adalah seri Mazmur historis, memuji tindakan Tuhan sepanjang sejarah Mazmur. Apa isi dari seri Mazmur historis itu? Seri Mazmur historis itu adalah kidung yang mempelajari ketidaktaatan nenek moyang Israel dan kebaikan Tuhan yang terus memulihkan hubungannya dengan Israel agar bangsa Israel generasi selanjutnya dapat hidup taat sesuai hukum-hukum Tuhan. Seri Mazmur historis lainnya selain dari Mazmur 78 adalah Mazmur 105, 106, 114, 135, dan 136. Dalam Mazmur 78 ini, pemazmur mendorong setiap orang Israel untuk hidup taat akan hukum-hukum Tuhan dengan mengingatkan mereka akan kemurahan Tuhan. Yang walaupun nenek moyang mereka terus-menerus memberontak kepada Tuhan, Tuhan mau memulihkan hubungan mereka kembali dengan dirinya. Nah, stansa Mazmur 78 ini akan kita bagi menjadi dua, yang akan kita pelajari di bagian pertama saat ini, itu ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, menjelaskan tujuan Mazmur ini agar orang-orang Israel taat pada hukum-hukum Tuhan, tidak seperti nenek moyang mereka. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, berisi ketidaktaatan nenek moyang Israel di padang gurun, padahal Allah telah menolong mereka keluar dari negeri Mesir dan menuntun mereka di padang gurun. Pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31, berisi keraguan nenek moyang Israel kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan mana dan burung puyuh kepada mereka. Dalam ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37, berisi pertobatan yang semu dari nenek moyang Israel. Padahal Allah telah melakukan keajaiban-keajaiban bagi mereka. Dan dalam ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39, berisi belas kasihan dan pengampunan Allah tetap diberikannya bagi nenek moyang Israel. Itu yang akan kita pelajari saat ini. Nah, kemudian Mazmur 78 pada stansa bagian yang kedua yang akan kita pelajari Jumat mendatang, itu kita akan mulai kembali dari Mazmur ayat yang Mazmur pasal 78 ayat yang ke-38 sampai dengan 39, karena itu adalah peralihannya. Jadi berisi belas kasihan dan pengampunan Allah tetap diberikannya bagi nenek moyang Israel. Lalu dari ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-51 berisi tindakan belas kasihan Allah terhadap nenek moyang Israel
dalam peristiwa tulah-tulah bagi Mesir. Lalu di ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-51 berisi tindakan belas kasihan Allah terhadap nenek moyang Israel dalam peristiwa tuntunannya sampai Israel memasuki tanah Kanaan. Lalu kita akan melihat dari ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-64 berisi pemberontakan nenek moyang Israel di tanah Israel. Lalu di ayat yang ke-65 sampai dengan ayat yang ke-72 berisi tindakan belas kasihan Allah terhadap nenek moyang Israel dalam peristiwa menolak suku Efraim serta memilih suku Yehuda dan Daud untuk memelihara mereka. Nah, dengan ini kita bisa melihat secara menyeluruh apa yang menjadi isi dari Mazmur pasal yang ke-78 ini. Mari kita melihat dari stansa yang pertama, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana berisi menjelaskan tujuan Mazmur ini agar orang-orang Israel taat pada hukum-hukum Tuhan, tidak seperti nenek moyang mereka. Nah, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saya akan baca, sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi setiap kita. Nyanyian pengajaran Asaf. Saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Dengarlah ajaranku, hai bangsaku, perhatikanlah kata-kataku. Aku mau mengucapkan pepatah dan perumpamaan dan menerangkan teka-teki zaman dahulu. Hal-hal yang kami dengar dan kami terima, yang dikisahkan oleh nenek moyang kami. Kami tak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar, serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kepada bangsa Israel, ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, mereka juga akan menaruh harapannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi selalu taat pada perintahnya, supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka yang suka memberontak dan mendurhaka, angkatan yang goyah imannya dan tidak setia kepada Allah. Nah, dalam ayat yang pertama, di situ kita menemukan adanya kesejajaran padanan. Dikatakan, dengarlah ajaranku, hai bangsaku, perhatikanlah kata-kataku. Lalu di ayat yang kedua kita juga akan menemukan kesejajaran padanan. Dikatakan, aku mau mengucapkan pepatah dan perumpamaan dan menerangkan teka-teki zaman dahulu. Jadi di sini kita melihat pemazmur meminta untuk umat Israel mendengarkan ajarannya karena pemazmur akan menerangkan sebuah teka-teki. Kemudian di ayat yang ketiga, hal-hal yang kami dengar dan kami terima itu sepadan dengan yang dikisahkan oleh nenek moyang kami. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, kami tak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Itu sejajar dengan kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian. Lalu dilanjutkan dengan kalimat tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar. Itu sejajar juga dengan serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi di sini pemazmur menjelaskan bahwa dia ingin mengajar umat Israel melalui apa yang sudah pemazmur dengar, apa yang sudah pemazmur terima tentang nenek moyang Israel. Dia tidak mau merahasiakannya, tapi justru dia mau menceritakannya. Nenek moyang Israel telah banyak gagal mengikuti Tuhan dalam sepanjang sejarah mereka. Nanti kita akan melihat dalam keseluruhan Mazmur pasal 78 ini.
Nah, sekarang pemazmur tidak ingin menyembunyikan masa lalu itu dari generasi Israel yang berikutnya, tetapi dia mau menggunakannya untuk mengajar mereka bahwa fokus iman Israel itu sama sekali bukan karena kebaikan mereka, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan yang menolong mereka sepanjang sejarah mereka. Tuhan itu telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi mereka, secara khusus berkaitan dengan peristiwa keluarnya nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Nah, kemudian di ayat yang kelima pemazmur mengatakan, di sini ada kesejajaran padanan lagi. Kepada bangsa Israel ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Nah, itu sejajar dengan kalimat berikutnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, Tuhan menyatakan harapannya atas nenek moyang Israel dalam bentuk ia memberikan ketentuan hukum agar nenek moyang Israel itu memperkenalkan serta mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu kepada anak-anak mereka, generasi Israel berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian dalam terjemahan baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, hukum Tuhan itu perlu terus diajarkan kepada generasi berikutnya. Dan sekarang pemazmur mau menceritakan dari pengalaman sejarah nenek moyang Israel. Di ayat yang ke-6, apa tujuannya pengajaran ini? Dikatakan supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu ada kesejajaran melengkapi, dilengkapi dengan kalimat, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Persis dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7 kan. Lalu di ayat yang ke-7 dari Mazmur 78 ini dikatakan kita melihat adanya kesejajaran padanan dan kesejajaran berlawanan. Dikatakan dengan demikian mereka juga akan menaruh harapannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, ini ya berlawanan, tetapi selalu taat pada perintahnya. Ini sejajar tadi dengan kalimat akan menaruh harapannya kepada Allah. Nah, sebagai generasi penerus nenek moyang mereka, Israel itu diminta untuk selalu taat pada perintah Allah. Kepercayaan dan penghormatan mereka kepada Allah karena pertolongan Allah di masa lalu perlu ditunjukkan dalam ketaatan mereka dalam mengikuti hukum-hukum Allah. Lalu kita melihat di ayat yang ke-8 ada lagi kesejajaran padanan supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka yang suka memberontak dan mendurhaka. Itu sejajar dengan kalimat berikutnya, angkatan yang goyah imannya dan tidak setia kepada Allah. Catatan ketidaksetiaan nenek moyang Israel ini membentang sepanjang sejarah mereka. Mereka telah membuat Tuhan begitu marah kepada mereka. Dan harapannya generasi berikutnya Israel tidak seperti nenek moyang mereka yang suka memberontak dan mendurhaka. Nah, berikutnya kita akan melihat dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Suku Efraim yang bersenjatakan panah dan busur melarikan diri pada waktu bertempur. Mereka melanggar perjanjian Allah dengan mereka dan tak mau taat kepada hukumnya. Mereka lupa akan perbuatan-perbuatannya dan hal-hal ajaib yang dinyatakannya kepada mereka. Di depan leluhur mereka, Allah membuat keajaiban. Di negeri Mesir, di dataran Soan. Ia membelah laut, laut menyeberangkan mereka. Air ditegakkannya seperti bendungan. Ia menuntun mereka dengan awan di waktu siang dan dengan terang api sepanjang malam.
Ia membelah gunung batu di padang gurun dan memberi mereka minum berlimpah-limpah. Bukit batu disuruhnya mengeluarkan air, lalu mengalirlah air seperti sungai. Tetapi mereka terus berdosa terhadap Allah. Di gurun mereka berontak terhadap yang maha tinggi. Dan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 ini kita belajar adanya ketidaktaatan nenek moyang Israel di padang gurun. Padahal Allah telah mendorong mereka keluar dari negeri Mesir dan menuntun mereka di padang gurun. Pada ayat yang ke-9 kita melihat adanya kesejajaran melengkapi. Dikatakan suku Efraim yang bersenjatakan panah dan busur, dilengkapi dengan kalimat melarikan diri pada waktu bertempur. Suku Efraim adalah sebuah suku Israel dan juga wakil dari kerajaan utara. Bahkan Shilo yang berada di Efraim itu menjadi pusat tempat ibadah bagi seluruh nenek moyang Israel. Namun ternyata Efraim itu di saat yang bersamaan juga berfungsi sebagai simbol umum penyembahan berhala dalam sejarah Israel. Dan dalam Mazmur 78 ini, Efraim itu melambangkan ketidaktaatan nenek moyang Israel kepada Allah. Dan dalam ayat yang ke-65 sampai dengan ayat yang ke-72 akan ditunjukkan bahwa Efraim berfungsi sebagai kontras dari Yehuda dan Daud. Allah menolak suku Efraim, tetapi Allah akan memilih suku Yehuda dan Daud. Lalu di ayat yang ke-10 kita menemukan kesejajaran padanan. Dikatakan mereka melanggar perjanjian Allah dengan mereka. Itu sepadan dengan kalimat berikutnya, dan tak mau taat kepada hukumnya. Nenek moyang Israel melanggar perjanjian Allah dengan mereka. Suku Efraim tidak menaati hukum Allah dengan cara tidak mengusir orang-orang Kanaan dari tanah perjanjian. Dan setelah nenek moyang Israel memasuki tanah perjanjian itu, orang Efraim dan orang Israel pada umumnya berdosa kepada Allah dengan berpartisipasi dalam penyembahan berhala. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-11 kita menemukan kesejajaran padanan juga. Mereka lupa akan perbuatan-perbuatannya, dan itu sepadan dengan dan hal-hal ajaib yang dinyatakannya kepada mereka. Meskipun generasi Israel berikutnya itu tidak menyaksikan tindakan Tuhan secara langsung, bagaimana Tuhan menolong generasi Israel sebelumnya untuk keluar dari Mesir. Nah, mereka itu tetap diminta untuk mengingat karya Tuhan bagi bangsa Israel. Di ayat yang ke-12, kita juga menemukan adanya kesejajaran melengkapi. Dikatakan di depan leluhur mereka, Allah membuat keajaiban di negeri Mesir, dilengkapi dengan kalimat berikutnya, di dataran Soan. Nah, setelah ini, pemazmur itu secara singkat akan merangkum tindakan Allah dalam menyelamatkan nenek moyang Israel sejak keluar dari Mesir hingga menopang mereka di padang gurun. Di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Adanya kesejajaran padanan juga kita temukan di sini. Ia membelah laut lalu menyeberangkan mereka. Itu sejajar dengan kalimat berikutnya, air ditegakkannya seperti bendungan. Nah, kita tentu mengingat bagaimana Tuhan menolong umat Israel, nenek moyang Israel, dengan membelah Laut Merah sehingga menjadi kering, lalu air di kanan kirinya itu merupakan tembok sehingga umat Israel bisa menyeberang di Laut Merah. Lalu di ayat yang ke-14 bahkan juga dikatakan ada kesejajaran melengkapi. Ia menuntun mereka dengan awan di waktu siang dan dengan terang api sepanjang malam. Jadi saling melengkapi. Tentu kita ingat bagaimana juga Tuhan menolong umat Israel, nenek moyang Israel, dengan tiang awan dan tiang api. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 kita juga menemukan kesejajaran padanan. Dikatakan, ia membelah gunung batu di padang gurun dan memberi mereka minum berlimpah-limpah. Itu sepadan dengan kalimat berikutnya, bukit batu disuruhnya mengeluarkan air, lalu mengalirlah air seperti sungai. Nah, di sini kita tentu mengingat bagaimana
Ketika mereka itu kehausan, mereka mengeluh kepada Tuhan, lalu Tuhan menyediakan air melalui Musa depan mata tua-tua Israel, bahkan sampai tempat itu diberikan nama tempat Masa dan Meriba, karena orang Israel itu telah bertengkar, mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Kita menemukan kesejajaran padanan juga. Dikatakan, tetapi mereka terus berdosa terhadap Allah. Itu sejajar dengan di gurun mereka berontak terhadap yang maha tinggi. Kita melihat bagaimana pemazmur menekankan ketidakpuasan Israel terhadap penyediaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Mereka sengaja mencobai Allah dengan menuntut makanan yang mereka inginkan. Mereka melawan Allah dengan berkata, "Sanggupkah Allah memberi kita makan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu yang keras, sehingga air mengalir dengan deras. Tapi dapatkah Ia juga menyediakan roti dan memberi daging kepada umat-Nya?" Mendengar itu, Allah marah dan menyerang umat-Nya dengan api. Kemarahannya terhadap mereka semakin menjadi, sebab mereka tidak percaya kepada Allah, pada kuasa-Nya yang dapat menyelamatkan mereka. Meskipun begitu, Ia memerintahkan langit untuk membuka pintu-pintunya. Ia menurunkan gandum dari surga, mana untuk makanan mereka. Ia memberi mereka makanan berlimpah, mereka makan roti malaikat. Ia juga menyuruh angin timur bertiup, oleh kuasa-Nya angin selatan berembus. Ia menurunkan burung-burung bagi umat-Nya, jumlahnya seperti pasir tidak terhitung. Dijatuhkannya burung-burung itu di perkemahan, di sekeliling tempat mereka berdiam. Lalu makanlah mereka sampai kenyang, sebab Allah telah memberi apa yang mereka inginkan. Tapi nafsu mereka belum juga terpuaskan. Jadi sementara mereka masih makan, Allah menjadi marah dan melawan mereka. Dibunuhnya orang-orang Israel yang muda dan perkasa. Nah, di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31 ini kita belajar adanya keraguan nenek moyang Israel kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan mana dan burung puyuh kepada mereka. Di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 kita lihat ada kesejajaran padanan. Dikatakan mereka sengaja mencobai Allah dengan menuntut makanan yang mereka inginkan. Nah, itu sejajar dengan kalimat berikutnya. Mereka melawan Allah dengan berkata, "Sanggupkah Allah memberi kita makan di padang gurun?" Nah, inilah yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Mereka sengaja mencobai Allah. Mereka tidak puas dengan Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke-20 kita menemukan kesejajaran berlawanan, berbunyi seperti ini. Memang Ia memukul gunung batu yang keras, sehingga air mengalir dengan deras. Lalu perlawanan, tapi dapatkah Ia juga menyediakan roti dan memberi daging kepada umat-Nya? Jadi Israel terus meragukan Tuhan. Israel terus tidak percaya kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian masalahnya yang kita lihat di sini bukanlah kemampuan Tuhan untuk menyediakan, tetapi sesungguhnya adalah penghinaan nenek moyang Israel melawan Allah. Lalu di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 kita melihat adanya kesejajaran padanan dan juga kesejajaran melengkapi. Dikatakan mendengar itu, Allah marah dan menyerang umat-Nya dengan api. Kemarahannya terhadap mereka semakin menjadi. Nah, itu dilengkapi dengan kalimat sebab mereka tidak percaya kepada Allah, pada kuasa-Nya yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi setelah ini pemazmur akan berfokus pada kemarahan Tuhan
dan penyediaan mananya bagi nenek moyang Israel. Dan nenek moyang Israel itu tidak percaya kepada Allah. Mereka pada umumnya merindukan Mesir ketika menghadapi kesulitan di padang gurun. Pemazmur mengimplikasikan bahwa meskipun Tuhan itu sangat marah kepada Israel, Dia itu tidak berhenti menyediakan makanan bagi mereka. Sehingga di ayat yang 23 sampai 25 sampai dengan 25 kita melihat adanya kesejajaran padanan berkata seperti ini. Meskipun begitu ia memerintahkan langit untuk membuka pintu-pintunya. Itu sejajar dengan kalimat berikutnya. Ia menurunkan gandum dari surga, mana untuk makanan mereka. Sejajar lagi dengan kalimat selanjutnya, ia memberi mereka makanan berlimpah, mereka makan roti malaikat. Allah tetap memelihara nenek moyang Israel dengan perbuatan-perbuatan ajaib sekalipun mereka itu melawan Allah. Hingga pemazmur menyebut mana itu sebagai roti malaikat. Nah, ini adalah sebuah cara puitis untuk menekankan sifat ajaib dari penyediaan Allah bagi nenek moyang Israel. Kemudian di ayat yang ke-26 sampai ayat 31 yang sudah kita baca tadi, kita akan langsung melihat. Di situ kita menemukan bagaimana nenek moyang Israel itu telah benar-benar membuat Allah marah. Karena mereka itu terus melawan Allah, sekalipun Allah itu telah begitu baik memelihara hidup mereka di padang gurun. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Meskipun begitu, umatnya tetap berdosa. Keajaiban-keajaibannya tidak membuat mereka percaya. Maka Allah mengakhiri hidup mereka seperti nafas. Tahun-tahun mereka habis dalam ketakutan. Tiap kali Allah membunuh beberapa di antara mereka, yang lain menyesal dan kembali kepadanya. Mereka ingat bahwa Allah pelindung mereka dan bahwa yang maha tinggi penyelamat mereka. Tetapi mereka membohongi Dia, ucapan-ucapan mereka dusta belaka. Mereka tidak setia kepadanya dan tidak berpegang pada perjanjiannya. Nah, kita melihat dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37 ini bahwa pertobatan yang semu dari nenek moyang Israel. Padahal Allah itu telah melakukan keajaiban-keajaiban bagi mereka. Nah, kemudian kita melihat di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Ada kata meskipun begitu di ayat yang 32 di awal dengan kalimat seperti itu menunjukkan bagaimana pemazmur menggunakan peristiwa tentang mana dan burung puyuh yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Itu untuk memperkenalkan seluruh kisah tentang ketidaksetiaan nenek moyang Israel selama di padang gurun. Nah, dikatakan di ayat 32 sampai 33 ini, meskipun Allah itu sudah melakukan keajaiban-keajaibannya, sejak kisah keluarnya nenek moyang Israel dari Mesir sampai mana dan burung puyuh, mereka itu tetap tidak percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan tahun-tahun mereka itu habis dalam ketakutan. Menunjukkan bahwa kisah selama nenek moyang Israel di padang gurun itu dipenuhi dengan begitu banyak pemberontakan dan hukuman Allah. Kemudian dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37, kita melihat bagaimana setelah menerima hukuman Allah atas pemberontakan mereka, nenek moyang Israel itu mereka akan kembali kepada Allah, tetapi masalahnya hanya untuk sementara. Misalnya setelah episode burung puyuh, mereka masuk lagi dalam episode ular perunggu. Bagaimana mereka terus mengeluh kepada Allah. Nah, nenek moyang Israel itu sadar bahwa Allah adalah pelindung mereka di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi masalahnya mereka itu membohongi Dia. Nenek moyang Israel tidak memegang janji mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan. Di padang gurun, Israel itu berdosa dengan mengeluh tentang penyediaan Tuhan bagi mereka. Bahkan mereka melakukan penyembahan berhala. Dan bahkan mereka menolak untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Dikatakan seperti ini.
Tapi Allah mengasihani dan mengampuni umat-Nya dan tidak membinasakan mereka. Berkali-kali Ia menahan kemarahan-Nya dan tidak melampiaskan murka-Nya. Ia ingat bahwa mereka hanya makhluk yang fana, seperti angin yang lewat dan tidak kembali. Di sini kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Allah tetap mengasihani mereka. Belas kasihan dan pengampunan Allah ditunjukkan dalam ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39 ini, itu tetap diberikannya bagi nenek moyang Israel, sekalipun mereka itu sering kali memberontak kepada Allah. Allah mengasihani dan mengampuni nenek moyang Israel, umat-Nya yang sering memberontak kepadanya. Allah menutupi kesalahan dan dosa mereka. Allah berkali-kali menghindarkan mereka dari hukuman. Bahkan dikatakan berkali-kali Tuhan itu menahan kemarahan-Nya. Artinya sekalipun nenek moyang Israel itu seringkali membuat Allah sangat marah, Allah tidak sepenuhnya menghancurkan mereka. Sekalipun Allah itu memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukannya. Karena pemberontakan Israel itu terbentang sepanjang sejarah mereka. Nah, dari sini kita mendapati satu poin yang penting. Betapa besar belas kasihan dan pengampunan Allah bagi nenek moyang Israel. Nah, sekarang apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya dalam sejarah. Itu yang perlu kita ketahui sama-sama. Sebagaimana Tuhan terlibat dalam sejarah Israel, demikian juga Dia itu terlibat dalam menata dunia dan masyarakat dunia. Kita sekarang paham betul bahwa segala isi dunia ini, apa yang terjadi di dalam dunia ini, semuanya itu ada Tuhan di dalamnya yang terlibat menata dunia dan masyarakat dunia. Lalu apa implikasinya bagi kita yang kedua? Kita mendapati undangan Tuhan agar manusia itu meresponi dengan iman, benar-benar yakin kepada Tuhan. Nah, sebagaimana pemazmur itu menuliskan mazmur ini untuk meneruskan sejarah dan iman nenek moyang Israel kepada generasi selanjutnya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bertugas untuk meneruskan sejarah dan iman itu kepada anak cucu kita. Lalu apa implikasinya bagi kita yang ketiga? Kita akan menemukan makna ibadah. Sebagaimana Tuhan itu selalu hadir dan menyertai nenek moyang Israel di padang gurun, sekalipun tidak tampak kasat mata. Demikian juga kita sadar betul bahwa Tuhan itu selalu hadir dan menyertai kita sekalipun tidak tampak kasat mata. Itu pun termasuk dalam ibadah kita. Sebab itu kita tidak perlu mencari kehadiran Tuhan dengan cara atau bentuk ibadah tertentu. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, bagian Alkitab yang kami pelajari yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan terlibat menata setiap apa yang terjadi di dunia ini. Sebab itu kami punya harapan di masa mendatang bahwa kami punya Tuhan yang hidup dan kami mau terus meneruskan sejarah dan iman itu kepada setiap generasi di bawah kami, anak cucu kami. Dan bahkan Tuhan, kami terus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kami. Bahkan di dalam ibadah sekalipun kami bersyukur. Sebab itu kami tidak perlu mencari bentuk tertentu dalam ibadah baru kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Karena kami tahu hadirat Tuhan selalu ada menyertai kami. Dan kami mohon Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk kami terus bisa melangkah bersama dengan Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.